Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu syarat diterimanya ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah an-niyah, niat yang lurus, yang ikhlas, yang semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa, para ulama sepakat bahwa ibadah ini akan diterima oleh Allah ketika didasari dengan niat yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Bahkan hadis ini di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah menjadi hadis yang pertama langsung didengarkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah tergantung kepada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya kita sebagai orang beriman, salah seorang ulama mengatakan, kun rajulan waqafan. Jadilah engkau seseorang yang memiliki oase dalam kehidupan. Merenungi apakah amal yang akan kita kerjakan itu semata-mata mengharapkan ridha Allah ataukah tidak. Ketika orientasi niat kita semata-mata karena Allah, maka tuntaskan, laksanakan sampai amal itu selesai kita kerjakan. Lalu kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah, untuk kejayaan agama, karena Rasulullah SAW, maka hijrahnya juga pada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, aw imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan untuk dia nikahi, maka hijrahnya juga wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, sesuai dengan niatnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, mari kita kembali menata niat kita, meluruskan setiap orientasi aktivitas dan amal ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ada yang mengatakan niat itu dikerjakan, dilaksanakan, bahkan diucapkan di malam hari setelah matahari tenggelam sampai nanti menjelang waktu fajar. Imam Malik menegaskan rahimahullah, dalam mazhab Maliki boleh saja niat itu diucapkan satu kali untuk puasa sebulan penuh. Ma'asyiral muslimin ibadallah, mari kita niatkan menyambut bulan puasa, beramal beribadah sebanyak-banyaknya dengan satu tujuan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih derajat taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama bepergian jauh, lalu diikuti dan ditemani oleh muridnya. Di tengah perjalanan gurunya berhenti. Kemudian muridnya bertanya, wahai imam, wahai guruku, bukankah tujuan kita belum sampai? Kenapa engkau berhenti? Maka gurunya menjawab, terlintas dalam benakku sesuatu yang merusak tujuan dan niatku. Maka aku kembali menata hatiku sampai hati ini dipastikan untuk melanjutkan perjalanan ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia, orang yang paling kuat menghadapi segala dinamika gelombang dunia dan ujian kehidupan adalah orang yang paling lurus niat dan orientasinya. Para nabi dan rasul silih berganti diutus oleh Allah ke muka bumi dengan berbagai macam caci maki, hinaan, fitnah, bahkan serangan musuh. Kenapa para nabi dan rasul itu tegar, kuat, terus menuntaskan risalah yang Allah Azza wa Jalla embankan kepada para anbiya dan mursalin? Karena para nabi dan rasul
semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menjadi kekasihnya yang terus beramal beribadah hanya semata-mata mengharapkan ridha-Nya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.